terkait dengan pernyataan bahwa hari ini pimpinan Kobatan hidupnya sejahtera, rumah gedung, itu fakta. Itu fakta, fakta yang nggak bisa kita tutup matanya, kita tutup kupingnya. Cuman kenapa banyak banyak kombatan marah gitu? Kok marah? Saya malah berpikir kenapa kombatan marah? Makanya kenapa saya menyorot yang hari ini viral di TikTok Shop saya itu terkait dengan pernyataan bahwa hari ini pimpinan Kobatan hidupnya sejahtera, rumah gedung, itu fakta. Itu fakta, fakta yang nggak bisa kita tutup matanya, kita tutup kupingnya. Cuman kenapa banyak banyak kombatan marah gitu? Kok marah? Saya malah berpikir kenapa kombatan marah? Ya kan? Kenapa kombatan harusnya itu adalah bagian daripada saya membuka pikiran mereka bahwa hari ini itu kalian itu terzalimi loh. Hari ini kalian itu dibohongi loh oleh pimpinan. Ya kan? Itu yang mau kita buka. Kenapa? Nama kalian itu dipakai untuk mencairkan anggaran di BRA. Nama kalian itu digunakan untuk memperkaya diri mereka. Apakah selama ini kalian melihat ke sana atau tidak? Atau jangan-jangan kenapa hari ini mereka membela pimpinan? Ya mungkin selama ini ya kami keren aja, kami dibawa kemana saja oleh beliau, ya jadi pengikut gitu kan, jadi tukang pegang tas, jadi apalah segala macam, tukang buka pintu mobil. Ya tapi ayo dong gitu, ayo dong kita ini sudah hampir 20 tahun pasca damai, harusnya Aceh itu sudah sejahtera. Dengan begitu banyak bantuan yang masuk ke Aceh, hari ini tuh seharusnya Aceh itu sudah tidak lagi bicara terkait dengan pengangguran. Sudah tidak lagi bicara terkait dengan infrastruktur yang belum memadai. Ya kan? Tidak lagi bicara terkait dengan kemiskinan yang tiap tahun masuk peringkat termiskin misalnya. Harusnya itu malu kita loh, kita malu. Ya kan? Terus kita dengar lagi ada temuan minyak bla bla segala macam, gas segala macam. Tapi kita hanya jadi penonton. Kita hanya jadi penonton. Di Aceh juga sudah dibentuk BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Kerja mereka itu ngapain? Itu juga harus kita sorot. Karena begitu banyak bidang-bidang, badan-badan yang dibentuk di Aceh, tapi kita nggak tahu kerja mereka apa. Dan itu menguras, ya kan? Dan itu menguras anggaran rakyat Aceh, menguras anggaran Aceh. Dan yang uang itu adalah uang rakyat. Kita sebagai rakyat, apa mau diam saja? Mau diam saja. Jika ada orang seperti saya yang mungkin kritis, apakah orang harus marah di saat kemudian saya membongkar itu? Harusnya mereka terbuka matanya. Yuk, oh ya, kita selama ini nggak pernah tahu loh. Kita selama ini kok nggak pernah ini. Padahal itu kita tahu semua, tapi kita menutup mata dari itu. Nah, karena kerja-kerja pejabat kita hari ini sudah tidak lagi transparan. Sudah tidak lagi transparan, sudah tidak terbuka lagi dengan rakyat, apa yang mereka lakukan, uang-uang kita dibawa kemana, apa yang dia kelola. Dengan anggaran otsus yang mau habis, sebenarnya beberapa kali saya sudah sampaikan, 5 tahun saja sebenarnya dari dana otsus itu sudah mampu mengatasi persoalan Aceh. Jika pemerintah itu fokus. Apa yang menjadi titik prioritas pembangunan Aceh hari ini, harusnya itu dulu yang diprioritaskan. Jangan proyek itu cilet-cilet loh. Misalnya plotkan anggaran 3 miliar untuk bangun ini, plotkan anggaran 3 miliar bangun itu. Seharusnya seluruh daerah itu difokuskan pada misalnya tahun pertama bangun infrastruktur dulu. Ya kan? Migas, kan kita punya dana hasil migas juga. Masing-masing daerah itu dibagi dana hasil migas itu. Dan Aceh Utara paling banyak dana hasil migas. Tapi justru Aceh Utara paling miskin rakyatnya. Bisa diakui, benar atau tidak. Dan itu nggak boleh. Saya jangan munafik, kita jangan munafik. Dana bagi hasil migas, Aceh Utara itu paling banyak. Tapi rakyatnya paling miskin di sana. Kenapa? Karena pemerintahnya, karena pejabat daerahnya, karena pimpinan daerahnya itu nggak fokus pada pembangunan daerah mereka.
Harusnya uang yang sudah dikucurkan itu fokus pada pembangunan daerahnya. Apa? Oh, kalau memang kayak saya bilang tadi, fokuskan pada infrastruktur dulu. Karena ini bicara ekonomi kan. Karena kita bicara ekonomi. Kalau infrastrukturnya tidak baik, tidak bagus, otomatis peredaran perjalanan ekonomi masyarakat itu udah nggak bagus. Karena kenapa? Kalau jalannya jelek, mereka nggak bisa bawa hasil bumi kan. Nggak bisa bawa hasil bumi dari desa ke kota. Karena jalannya jelek. Otomatis itu membutuhkan biaya besar, ya kan, karena menggunakan bla bla dan semacam kendaraan yang bisa mendukung untuk itu. Nah, tapi kalau misalnya infrastrukturnya bagus, jalannya licin, ya kan, mungkin mereka lebih mudah untuk mengeluarkan hasil bumi. Dan itu salah satunya. Dan itu harus menjadi titik fokus pemerintah. Nah, tahun pertama, saya bilang tadi, 5 tahun sebenarnya sudah cukup. Tahun pertama fokuskan pada infrastruktur. Ya. Tahun kedua fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat. Seluruh daerah itu punya potensi. Di Aceh itu seluruh daerah punya potensi. Sabang punya potensi laut, ya kan? Nah, kemudian Aceh Timur punya potensi sawit di sana, punya potensi laut juga di sana, dan termasuk kami yang punya potensi sawit di sana. Kenapa tidak dibangun pabrik minyak sawit? Nggak perlu lagi, jangan dioper ke Medan terus. Itu, bangun pabrik CPO-nya di sana. Itu kalau pemerintah fokus. Kemudian di beberapa daerah yang lain. Kemudian Melabuh kita punya banyak tambang di sana, tapi tambang kita dikelola oleh orang lain. Tidak ada rakyat Aceh yang bekerja di sana. Yang ada kemudian dimasukin orang asing di sana, yang punya tambang juga bukan orang Aceh, ya kan? Orang Aceh punya tambang jual kepada asing. Nah, kemudian yang bekerja di sana orang asing. Maka itu benar cara seperti itu. Ya kan? Karena kenapa? Pemberi izinnya siapa? Yang merekomendasi izin tambangnya dari daerah. Walaupun itu kewenangan di pusat. Tapi pemberi rekomendasi itu daerah. Kalau di daerah itu tidak merekomendasi yang mau terkait dengan tambang, karena kan bicara izin kita kan ada AMDAL, ada izin AMDAL di sana, macam lah. Mengurus legalnya sebuah tambang itu kan ada banyak proses ini. Apapun ceritanya kan dari daerah dulu. Nah, makanya saya bilang Aceh itu kaya sekali, potensi banyak, tapi pemerintah kita itu abai terhadap itu. Karena kenapa? Kalau mereka benar-benar bekerja dengan baik, maka fee mereka nggak masuk gitu. Makanya kerjanya nggak baik, sehingga mereka dengan kerja yang tidak baik itu tadi, pemasukan untuk mereka masuk banyak, maka mereka bisa memperkaya diri sendiri. Itu tadi. Kemudian tahun ketiga fokus pada pembangunan rumah rakyat, sarana dan prasarana. Nah, rumah rakyat hari ini juga menjadi persoalan yang serius hari ini. Kenapa? Di saat kemudian ada Baitul Mal di sana, ada pokir dewan di sana, ya kan? Yang jor-joran setiap tahun ada ribuan rumah yang dibangun, tapi masih ada juga rumah rakyat yang masih bolong-bolong. Nanti kita lihat lagi viral di medsos, ada rumah yang yang karena rubah, yang siangan kamu tumpuk-tumpuk kalau jadi tempat sampah. Malu kita sebagai orang Aceh. Malu kita sebagai orang Aceh. Bahwa di negeri yang kaya raya, tapi masih ada masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan yang seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi tahun ketiga itu sudah fokus pada pembangunan rumah rakyat. Nah, tahun keempat apalagi? Kita tinggal dilihat prioritas-prioritasnya. Maka seluruh persoalan Aceh itu selesai sebenarnya dalam 5 tahun jika pemerintah fokus. Kuncinya jika pemerintah fokus. Nah, kalau pemerintahnya nggak fokus, saya bilang tadi, nanti 3 miliar buang duit ke proyek A, buang duit ke proyek B, ini. Tapi yang ini nggak selesai, karena nggak selesai, semua nggak selesai. Akhirnya cilet-cilet. Nah, makanya tadi terkait dengan pertanyaan kenapa banyak temuan, ya karena memang itu tadi, begitu banyak temuan sebenarnya dari tahun ke tahun, bukan hanya 2024. Jadi setiap tahun itu sebenarnya begitu banyak temuan BPK. Saya kan dulu juga bekerja di lembaga anti korupsi di Aceh. Fokus memang kita dulu melakukan tracking terkait dengan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh aparat kepolisian, jaksa, ya kan. Nah, tidak hanya Aceh yang kita fokus.
tapi juga nasional juga. Tapi Aceh kenapa kita kita khususkan? Karena memang Acehnya Aceh hari ini itu dari 20 tahun yang lalu, dari 20 tahun yang lalu itu memang nampung duit gitu. Kita nampung duit, nampung karena musibah tsunami juga karena pasca damai. Nah, itu yang saya bilang. Dan uang yang dikelola oleh BRA itu adalah uang hibah. Itu dana hibah, dana yang tidak dikembalikan. Nah, makanya begitu mudah orang bisa mengakses ke sana sebenarnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa seharusnya 18 tahun atau 9 masuk tahun ke-19 BRA hari ini, seharusnya persoalan Aceh sudah selesai satu pihak. Bahwa di mana teman-teman Kombatan, kemudian persoalan